Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir Ibu Puji Handayani SSI, MSI, MSc, MCE, MOS selaku dosen pembimbing saya, dan terima kasih juga dosen penguji yang telah menyempatkan hadir. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerima PIP berbasis Fuji C-Means, Promete, MAVT, dan TOPSIS pada studi kasus SMPN 53 Surabaya. Oke, penelitian ini dilatar belakangi oleh program komitmen pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengayam pendidikan tanpa terhalang masalah biaya, yaitu program Indonesia Pintar. Pada April 2025, 2.747.736 siswa telah ditetapkan sebagai penerima SK pemberian PIP, menunjukkan betapa krusialnya program ini. Peluang siswa mendapatkan PIP sangat bergantung pada data dapodik yang lengkap dan valid. Yang kedua, penandaan layak dari sekolah atau instansi pendidikannya. Yang ketiga, pengusulan jalur yang benar. Yang keempat adalah sinkronisasi data DTKS dan P3KE. Pada penyaluran PIP 2024, jutaan siswa dengan data lengkap, valid, dan sinkron dengan DTKS atau P3KE gagal menerima PIP hanya karena tidak ditandai layak PIP oleh satuan pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya gap dalam proses pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Saya mengambil studi kasus SMPN 53 Surabaya dengan jumlah yang sangat banyak dan latar belakang sosial yang beragam. Proses identifikasi calon PIP memerlukan pendekatan yang lebih sistematis. Maka dari itu, diperlukan sistem pendukung keputusan berbasis multi-kriteria decision making yang menawarkan solusi untuk mengatasi kompleksitas seleksi dalam penerima PIP. Selanjutnya adalah masalah dan tantangan. Proses seleksi manual seringkali dipengaruhi oleh penilaian subjektif oleh pihak sekolah yang dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam menentukan kelayakan siswa. Selanjutnya ada kriteria PIP berdasarkan sifat yang kompleks dan heterogen, mencakup data kategorikal seperti data TKS, KIP, kepemilikan KIP, kepemilikan KKS, penerima PKH, dan numerik seperti pendapatan, jarak, biaya, dan transportasi. Selanjutnya adalah ketika jumlah siswa layak melebihi kuota yang tersedia, sekolah menghadapi kesulitan dalam memberikan prioritas secara objektif dan konsisten. Meskipun pendaftaran dari sekolah tidak dibatasi, namun kuota dari pemerintah itu sangat terbatas. Pusnapti Kemendikdas menyebutkan peserta didik yang layak PIP dapat berasal dari berbagai kelompok prioritas, yang terutama ada terdaftar di TKS, terutama dari desil 1 hingga desil 4, lalu pemegang KIP, anggota KKS atau PKH, keluarga miskin atau miskin rentan, korban bencana alam, anak dari orang tua PHK, anak panti asuhan, dan siswa yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk seleksi penerima PIP di SMPN 53 Surabaya yang memanfaatkan data multi-kriteria siswa sesuai kebutuhan. Yang kedua, implementasi metode Fuji C-Means untuk clustering agar mengelompokkan tingkat kebutuhan siswa agar proses seleksi lebih terstruktur. Selanjutnya adalah bagaimana menerapkan metode Promete, MAVT, TOPSIS untuk menghasilkan perankingan prioritas penerima PIP pada tiap kelompok. Yang keempat adalah pengujian robustness system. Bagaimana menguji robustness
hasil rekomendasi sistem pendukung keputusan terhadap perubahan bobot kriteria atau parameter metode yang digunakan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengembangkan prototipe sistem pendukung berbasis keputusan seleksi penerima PIP memanfaatkan data multi kriteria. Yang kedua, mengimplementasikan posisi means. Yang ketiga, mengimplementasikan metode MCDM. Yang keempat, melakukan pengujian robustness untuk kestabilan dan hasil rekomendasi. Untuk manfaatnya sendiri, bagi sekolah membantu menyusun prioritas calon PIP, lebih objektif, konsisten, dan berbasis data, dan mengurangi subjektivitas. Yang kedua adalah meningkatkan kesesuaian proses seleksi dengan persyaratan penetapan PIP di tingkat pusat terkait kelengkapan dan validasi dari data kode. Yang terakhir adalah menghasilkan prototipe sistem pendukung keputusan yang telah divalidasi melalui pengujian sebagai acuan implementasi di sekolah. Oke, selanjutnya adalah kajian pustaka dari sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan sendiri adalah sistem berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan melalui penyediaan data dan alat analisis sehingga pemilihan alternatif dapat dilakukan secara terstruktur dan konsisten. Lalu, kriteria decision making. Dia adalah pendekatan yang dilakukan ketika keputusan melibatkan banyak kriteria yang dapat saling bertentangan, memungkinkan integrasi berbagai indikator kualitatif dan kuantitatif dalam satu kerangka analisis. Ini adalah metode fuzzy Siemens. Dia adalah metode clustering yang memberikan derajat keanggotaan atau degree yang di setiap datanya terdapat beberapa klaster memungkinkan satu siswa termasuk pada beberapa kelompok. Berikut adalah hasil untuk clustering PIP-nya. Nanti akan dijadikan klaster 1 adalah sangat layak, prioritas tinggi, klaster 2 adalah layak, prioritas sedang, dan klaster 3 adalah prioritas yang rendah. Selanjutnya adalah metode Promete, MAVT, dan TOPSIS. Di mana di sini terdapat metode outranking yang membandingkan alternatif secara berpasangan. Jadi keunggulan Promete adalah fleksibel dengan fungsi preferensi hasil ranking yang dapat ditelusuri dan membandingkan alternatif berpasangan. Selanjutnya ada MAVT, pendekatan yang berbasis nilai dengan fungsi aditif yang transparan. Keunggulannya mudah dijelaskan ke pemangku kepentingan, transparan dan terstruktur, dan kontribusi tiap kriteria terlihat jelas. Selanjutnya adalah TOPSIS, yaitu dia memilih alternatif terdekat ke solusi ideal positif yang terjauh dari negatif. Jadi keunggulannya adalah efisien secara komputasi, mudah dibandingkan hasilnya, dan hasil nilai preferensi mudah ditafsirkan. Oke, selanjutnya ada kriteria evaluasi. Di sini adalah prioritas utama adalah pemilikan KIP karena sesuai prosedur pemilikan KIP akan memberikan jaminan yang sangat tinggi untuk pencairan dana PIP. Lalu ada pertimbangan khusus seperti status orang tua, status kondisi khusus, atau jumlah saudara yang bersekolah, yang dimana itu ada disebutkan pada syarat resmi dari pengusulan PIP untuk dari sekolah. Lanjut ada bagian keluarga miskin atau rentan, di mana status PKH, kepemilikan KKS, status DTKS ini adalah data dari pemerintah yang mengindikasikan bahwasanya keluarga tersebut adalah keluarga miskin rentan, dan pendapatan ayah dan pendapatan ibu adalah kondisi real yang ada pada suatu kondisi, ada pada kondisi keluarga yang sekarang. Jadi diindikasikan sebagai keluarganya miskin atau rentan yang kurang dari misalkan 1 juta atau kurang dari UMK dari
lokasi tersebut. Selanjutnya ada faktor pendukung, yaitu status tempat tinggal, pekerjaan ayah, jenis pekerjaan ibu, jumlah anggota keluarga, biaya transportasi, dan jarak dan jenis transportasi. Totalnya ada 16 kriteria, di mana ada 124 responden dari SMPN 53 Surabaya. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian, di mana kita akan mengidentifikasi masalah, lalu ada studi literatur, pengumpulan data pre-processing, penentuan kriteria, implementasi VCM, implementasi Promete, implementasi TOPSIS, pengujian robustness, dan evaluasi dan validasi. Oke, pengumpulan dan pre-processing data saya kumpulkan pada Desember hingga Januari tahun 2026. Saya mendapatkan 124 responden dengan metode kuesioner online yang dibantu orang tua wali dalam pendampingan siswa. Lalu selanjutnya saya akan melakukan data pre-processing seperti cleaning data, transformasi data, dan validasi. Oke, selanjutnya data yang saya kumpulkan adalah identitas, lalu status bantuan, ekonomi keluarga, dan akses pendidikan. Oke, selanjutnya adalah implementasi untuk uji Simin untuk clustering, yang dimana jumlah clusternya ada 3, lalu fuzzy sphere-nya kita menggunakan 2, dan error minimumnya kita akan menggunakan 0,0001 dengan iterasi maksimumnya 100. Lalu kita akan melakukan inisiasi, hitung pusat cluster, hitung jarak Euclidean, update keanggotaan, dan cek konvergensi. Setelah itu kita inputkan ke clusternya. Jadi clusternya ada 3, sangat layak, dan kurang layak. Selanjutnya ada implementasi dari Promete untuk perankingan. Yang pertama, tahapan Promete, kita akan menentukan fungsi preferensi, lalu kita akan hitung preferensi yang berpasangan untuk setiap kriteria. Selanjutnya ada indeks preferensi agregat. Yang keempat ada living dan entering flow, dan yang kelima adalah net flow dan ranking, di mana ini menentukan ranknya. Jadi di mana alternatif dengan net flow tertinggi dia akan merupakan prioritas tertinggi. Dan ini berguna karena hasil ranking dapat ditelusuri sebagai beberapa kuat seorang siswa lebih prioritas dibanding siswa lain. Ini adalah implementasi MAVT dan TOPSIS. Di sini kita akan normalisasi nilai kriteria MAVT, lalu kita akan melakukan perhitungan nilai total dengan alternatif jika nilai tertinggi adalah prioritas tertinggi. Selanjutnya untuk proses TOPSIS kita akan menormalisasi matrix, selanjutnya pembobotan, lalu solusi idealnya, kita akan menghitung jarak pemisah dan koefisien kedekatan, di mana koefisien tertinggi adalah prioritas tertinggi. Selanjutnya adalah validasi multi kriteria. Selanjutnya perankingan MAVT akan dibandingkan dengan hasil Promete untuk melakukan validasi silang. Konsistensi hasil dan ketiga metode tersebut menunjukkan keandalan dan rekomendasi sistem. Selanjutnya adalah pengujian robustness dan sensitivity analysis, di mana konsep dari SPK atau sistem pendukung keputusan berarti hasil ranking tidak akan mudah berubah ketika bobot atau parameter mengalami variasi kecil. Jadi robust ini lumayan penting untuk preferensi dan prioritas kebijakan dapat diubah. Sistem harus konsisten dalam kondisi yang bervariasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan pada rekomendasi. Di sini ada skenario untuk pengujiannya, adalah menaik atau turunkan bobot kriteria sosial ekonomi, rentang variasinya hingga 5% sampai 10%. Fokus pada kriteria DTKS, KIP, PKH, dan KKS, lalu variasi parameter metode, lalu pengukuran konsistensi. Lalu kita perlu juga expert judgment validation atau face validity yang memastikan kesesuaian dengan kondisi nyata dan kebijakan lokal.
Oke, selanjutnya adalah jadwal penelitian. Di sini ada jadwalnya. Yang pertama, di bulan Januari ini saya melakukan persiapan dan studi literatur pengumpulan data. Di sini juga pembuatan proposalnya. Lalu ada Februari hingga Juli akan melakukan eksekusi atau pembuatan hasil dan pembahasan pada bab 4 dan juga kesimpulan. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya persilakan pada dosen penguji untuk memberikan masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan penelitian ini.